Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sinda Ifladira dan teman kelompok saya ada Claudia Martani Sinaga, Eni Mulyani, dan Ludovitus Devianto Basiko. Di sini kami berempat akan menjelaskan tentang future news. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas yang pertama ada pengertian future, yang kedua ada ciri-ciri future, yang ketiga ada sifat-sifat future menurut Tempo 1979 halaman 6-8, yang keempat ada tipe-tipe future, dan yang terakhir ada teknik penulisan future. Untuk pembahasan mengenai pengertian future dan juga ciri-ciri future akan saya jelaskan sendiri. Pembahasan pertama ialah pengertian future. Future news adalah karangan khas dengan gaya bercerita yang memuat informasi fakta. Namun tujuan utama dan ciri khas penulisan future itu adalah human interest. Bermanfaatan tulisan itu kepada pembaca, baik dari segi informasi dan kreatif penulisannya, namun tetap menghibur. Future tidak hanya membuat satu autobiografi. Future bisa apa saja tergantung dari cara penulisan dan penceritaannya sesuai dengan karakteristik penulisan future. Future dapat dikatakan juga sebagai artikel yang kreatif, terkadang subjektif, yang dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Future memungkinkan reporter menciptakan sebuah cerita. Meskipun masih diikat etika bahwa tulisan harus akurat, karangan fiktif dan khayalan tidak boleh, reporter bisa mencari future dalam pikirannya setelah mengadakan penelitian terhadap gagasannya itu. Untuk pembahasan kedua ialah membahas tentang ciri-ciri future. Future memiliki 5 ciri-ciri di dalam penulisan. Yang pertama ialah lengkap. Sebuah future disebut lengkap bila menyatukan bagian-bagian fakta dari suatu peristiwa dan memadukan jalan pikiran penulisnya dalam bagian pendahuluan, rincian atau uraian, dan kesimpulan atau penutup. Yang kedua ada melawan kebasian. Future dapat menjadi alat ampuh melawan kebasian berita-berita hanya berumur 24 jam. Dengan future, sebuah berita dapat dipoles menjadi menarik kembali dan tetap aktual. Yang ketiga ada non-fiksi. Future merupakan pengungkapan fakta-fakta yang dirangkai menjadi satu kesatuan dan memberikan gambaran yang jelas dan utuh kepada pembaca mengenai suatu peristiwa atau suatu objek. Yang keempat ada bagian dari media massa. Sebuah future harus disajikan dalam media massa, baik cetak seperti surat kabar, majalah, dan buletin, maupun elektronik seperti televisi, radio, web, dan blog. Yang kelima ada panjang tak tentu. Belum ada ketentuan mengenai panjang pendeknya sebuah future, sehingga tulisan future sangat bervariasi tergantung penulisannya. Panjang pendeknya sebuah future tergantung pada penting tidaknya peristiwa dan menariknya aspek yang diungkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat future. Sifat-sifat future terdapat 4 sifat. Yang pertama ada kreatif. Dalam kreatif ini memiliki unsur kreativitas. Future membutuhkan kreativitas penulisnya dalam mencari objek tulisan yang khas, yang kadang-kadang merupakan peristiwa biasa, namun belum pernah atau jarang terungkap. Dalam penyusunan future, penulis tidak terlalu terikat pada teknik penyajian tertentu. Yang kedua ada sifat variatif. Dalam sifat variatif ini memiliki unsur menghibur. Sebuah future ditulis dengan gaya penulisan yang variatif dengan mampu membangkitkan imajinasi pembacanya. Diksi atau pilihan kata, komposisi atau rangkaian kata-kata, kalimat atau paragrafnya, dari fakta-fakta yang diperoleh, ditulis tidak monoton, hidup, dan variatif. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu subjektif, di mana dalam subjektif ini memiliki unsur subjektivitas. Future bersifat subjektif, yakni sangat tergantung sudut pandang, wawasan intelektual, keterampilan, dan karakter penulisnya. Dalam menyusun future, penulis dibolehkan memasukkan unsur subjektivitas. Sifat yang keempat yaitu informatif future. Dalam informatif future ini membantu pembaca dengan memperjelas suatu keadaan untuk merasakan gambaran dari suara kejadian atau mempengaruhinya bertindak atau percaya. Nilai informatif future berbeda dengan berita langsung yang benar-benar menyajikan informasi. Selanjutnya saya Claudia Sinaga akan menjelaskan tentang tipe-tipe future.
Adapun tipe-tipe future ini yang pertama, future human interest, yaitu langsung menyentuh keharuan, kegembiraan, kejengkelan, atau kebencian, simpati dan sebagainya. Yang kedua, future biografi, yang dimana riwayat hidup seorang tokoh yang meninggal, tentang seorang yang berprestasi atau seorang yang memiliki keunikan sehingga bernilai tinggi. Kemudian yang ketiga, future perjalanan, yang dimana future perjalanan ini yaitu kunjungan ke tempat bersejarah di dalam atau di luar negeri atau ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Kemudian yang keempat, future sejarah, yaitu tulisan tentang peristiwa masa lalu, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan, peristiwa keagamaan, dengan memunculkan tafsir baru sehingga tetap terasa aktual untuk masa kini. Kemudian yang kelima adalah future petunjuk praktis atau tips, misalnya tentang memasak, merangkai bunga, membangun rumah, dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu future komunitas di majalah sekolah. Biasanya tipe informatif berhubungan sekolah dengan bagian dari suatu komunitas yang berkaitan dengan murid. Kemudian yang ketujuh yaitu future interpretatif, yang dimana future interpretatif ini menjelaskan beragam aspek sekolah atau kampus atau masyarakat pada umumnya, sehingga pameran seni, pelajaran baru, perubahan syarat nilai lulusan, problem keuangan sekolah atau denda, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu future wawancara simposium, yaitu diskusi panel tentang topik terbaru yang menarik pembaca. Adapun beberapa contohnya yaitu opini tentang sistem konseling dan informasi mahasiswa. Selanjutnya adalah teknik penulisan future. Adapun teknik penulisan future ini dibagi menjadi kategori. Jadi yang pertama, tentukan newspack atau untuk tipe tersebut. Kemudian yang kedua, tulislah petunjuk yang menarik perhatian pembaca dan rangkum ceritanya. Yang ketiga, gunakan anekdot dan kutipan untuk menambah daya tarik dan kedalaman cerita. Yang keempat, cantumkan detail penting, namun ketahui kapan harus spesifik dan kapan harus umum. Yang kelima, gunakan bahasa deskriptif untuk menciptakan gambaran yang jelas di benak pembaca. Yang keenam, ikuti struktur fitur yang biasanya mencakup kepala, lead, jembatan, badan, dan akhir. Dan yang terakhir, gunakan gaya naratif yang menarik pembaca dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari cerita. Demikianlah pembahasan mengenai future news yang telah kelompok kami sampaikan. Kami berharap hasil dari pembahasan kami tadi dapat memberikan manfaat untuk para pendengar. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami sekelompok meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.